Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 24 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami untuk bersaksi bagi Engkau, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Silakan Saudara Rio. Terima kasih dan selamat pagi pada umat-umat Tuhan di mana saja berada. Renungan kita pada pagi ini, tanggal 24 September 2021, berjudul Kitalah saksi-saksi bagi Allah. Ayat inti terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 10 yang berbunyi, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi." Kamu adalah saksiku, firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan bahwa kepada kita diberikan hak istimewa untuk disebut saksi bagi Tuhan. Maka jika kita adalah saksi, kita harus berbicara untuk Kristus dan mengangkat Dia di antara rekan kita. Ketika kita melihat gelora dan semangat keagamaan dari salah satu sahabat kita menjadi dingin, kita harus membantu dan mendorong orang seperti itu, berdoa bersamanya dan untuknya agar dia menjadi saksi sejati bagi Tuhan. Engkau harus menjadi perwakilan melalui siapa Tuhan akan berbicara kepada jiwa. Hal-hal yang indah akan diingatkan kepadamu, dan dengan hati yang dipenuhi kasih Yesus, engkau akan mengucapkan kata-kata yang sangat menarik dan penting. Kesederhanaan dan ketulusanmu akan menjadi kefasihan tertinggi, dan kata-katamu akan terdaftar dalam buku surga sebagai kata-kata yang cocok, yang seperti apel emas di pinggan perak. Tuhan akan menjadikan mereka suatu luapan kesembuhan dan pengaruh surgawi, membangkitkan keyakinan dan keinginan, dan Yesus akan menambahkan pengantaraannya kepada doa-doamu dan menuntut bagi orang berdosa itu karunia Roh Kudus dan mencurahkannya ke jiwanya, dan akan ada sukacita di hadapan para malaikat Allah atas satu orang berdosa yang bertobat. Pekerjaan di atas semua pekerjaan, bisnis di atas semua yang lain harus menarik dan melibatkan energi jiwa, yaitu pekerjaan yang menyelamatkan jiwa untuk siapa Kristus telah mati. Jadikan ini pekerjaan utama, penting dalam hidupmu. Jadikan itu sebagai pekerjaan hidupmu yang istimewa, bekerja sama dengan Kristus dalam pekerjaan agung dan mulia ini, dan menjadi misionaris di rumah dan di negeri asing. Bersiaplah dan efisien untuk bekerja di rumah atau di tempat yang jauh untuk menyelamatkan jiwa. Oh, sekiranya yang muda dan tua benar-benar bertobat kepada Tuhan dan akan mengambil tugas yang ada di dekat mereka dan bekerja ketika mereka punya kesempatan menjadi pekerja bersama Tuhan. Jika ini terjadi, banyak suara yang akan menunjukkan pujian kepada Dia yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini penting sekali kita pahami dengan benar. Mari kita baca kembali dalam Yesaya 43 ayat 10 yang berbunyi,
Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Dalam ayat ini dikatakan ada 3 oknum. Yang pertama yang disebut kamu, dan dari cara penulisannya yang disebut kamu tersebut banyak. Sebab Tuhan berkata, kamu inilah saksi-saksiku. Kedua, yang disebut Tuhan dalam huruf besar, dan dari pengakuannya Dia hanya tunggal. Sebab Dia berkata, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Dan yang ketiga, yang disebut hambaku yang telah kupilih. Oknum ini juga tunggal karena hanya disebut hambaku. Yang disebut kamu sudah pasti umat-umat Allah. Sekarang, siapakah Tuhan dalam huruf besar? Kita sudah pelajari dalam pekabaran sebelumnya bahwa Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Namun untuk menyegarkan, mari kita baca ayat-ayat Alkitab berikut ini. Yesaya 42 ayat 8 yang berbunyi, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tuhan dalam huruf besar itu adalah nama. Siapa dan berapa yang bernama Tuhan dalam huruf besar? Mazmur 83 ayat 19 mengatakan, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Yang bernama Tuhan dalam huruf besar hanya satu, sebab dikatakan Engkau saja yang bernama Tuhan. Sekarang, siapakah Dia? Ya, benar, Dia adalah Allah Bapa. Ayat ini menyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar disebut yang maha tinggi. Markus mencatat dalam Markus 5 ayat 7 yang berbunyi, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Yang maha tinggi itu punya anak yang bernama Yesus. Karenanya jelas, yang bernama Tuhan hanya satu dan Dia adalah Allah Bapa. Sekarang, siapakah hambanya yang Bapa pilih? Yesaya 42 ayat 1 berkata, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ayat ini Yesus kutip untuk menyatakan tentang dirinya sendiri di dalam Matius 12 ayat 18 yang berkata, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jelas bahwa hamba yang Allah Bapa pilih adalah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus juga adalah saksi Allah. Mengapa hal ini penting kita pahami? Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, Mei 29 tahun 1894, paragraf 9 yang berbunyi, saya pikir ini adalah cara yang harus kita lakukan. Kita harus menyerahkan tanggung jawab kepada anggota gereja dan memberitahu mereka bahwa Allah meminta pertanggungan jawaban mereka atas pelaksanaan setiap kuasa rohani dalam menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang belum pernah mendengar kebenaran. Kita harus sungguh-sungguh mendesak mereka. Fakta bahwa mereka harus menjadi saksi bagi Allah, dan jika mereka melatih iman di dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, mereka akan menerima beban tanggung jawab. Sebagai umat Allah adalah tugas kita bersaksi dan untuk menjadi saksi Allah. Kita melatih iman kita di dalam Yesus. Artinya untuk menjadi saksi bagi Allah, kita latih iman kita di dalam Kristus. Kemudian Yesus berkata dalam Gospel Workers edisi 1892, halaman 435, paragraf pertama, yang berbunyi, Sang Juru Selamat berkata, Akulah terang hidup. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia, dan barang siapa mengikut Yesus, maka ia juga menjadi terang. Sebab terang Yesus ada di dalam orang itu. Apa hubungannya terang dengan menjadi saksi? Kita baca dalam manuskrip 28 tahun 1896 paragraf 7 yang menjelaskan,
Semua memiliki kesempatan untuk bersaksi bagi Allah dan kebenarannya di dunia yang gelap. Kristus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Kembali, oleh karena kita adalah pengikut Yesus, maka kita memiliki terang yang dari Yesus, dan terang itu Yesus minta agar bercahaya di depan orang. Sebab itulah wujud dari bersaksi bagi Allah. Namun Yesus tidak sekedar berbicara dan perintahkan. Dia berkata dalam Counsels on Health halaman 517 paragraf 1. Hari ini pesan datang kepada kita. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes 20 ayat 21 dan 22. Inilah hubungan penting antara Allah Bapa, anaknya, dan kita sebagai saksi Allah. Allah Bapa utus anaknya untuk menjadi saksinya agar membawa terang ke dalam dunia ini. Dan barang siapa yang mengikut Yesus dan memiliki iman di dalam Yesus, memiliki terang itu. Karenanya Yesus utus ke dunia agar menjadi saksi Allah dan saksi baginya. Dan untuk itu Yesus berikan kuasa, yaitu Roh Kudus yang adalah rohnya, yang adalah hidupnya. Sebab memang demikianlah Yesus pada saat Bapa utus ke dunia ini. Allah mengurapi Yesus dengan rohnya. Roh Nubuat menjelaskan dalam Christ Triumphant halaman 255 paragraf 5 yang berkata, Kristus memenuhi amanat yang diberikan kepadanya dari Bapanya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Inilah yang Yesus jelaskan pada waktu dia masuk ke dalam rumah ibadat di Nazaret pada hari Sabat dan membaca buku Yesaya 61. Sebab memang Yesaya 61 adalah nubuatan tentang Yesus. Karenanya saat Bapa utus Yesus ke dunia ini, Bapa mengurapi anaknya dengan rohnya Bapa. Demikian juga dengan kita, saat Yesus utus kita, Yesus urapi kita dengan rohnya, yaitu Roh Kristus. Bapa urapi anaknya dengan rohnya Bapa, kemudian Yesus urapi kita dengan rohnya Yesus. Demikianlah pola pengutusan itu, agar menjadi saksi-saksi bagi Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan dalam The Youth Instructor Mei 4 tahun 1893 paragraf 8 yang menjelaskan, mengapa tidak menjadi saksi bagi Kristus? Mengapa tidak memiliki terang di lampumu dan memberi manfaat bagi dunia dengan sinar tetap Anda? Apakah Anda bertanya, apa yang harus Anda lakukan untuk mengerjakan pekerjaan Allah? Inilah jawabannya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, dan tinggal di dalam Dia, dan Dia akan tinggal di dalam Anda. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Inilah makna Yesaya 43 ayat 10 secara keseluruhan, bahwa kita menjadi saksi bagi Allah hanya bila kita menerima Kristus tinggal dalam kita, dan kita di dalam Kristus. Sebab Yesuslah yang mampukan kita, sebagaimana Yesus dimampukan oleh Bapanya. Sebab Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Karenanya renungan hari ini berkata, jadikan bersaksi menjadi pekerjaan hidup kita, bekerja sama dengan Yesus dalam pekerjaan agung dan mulia ini, dan menjadi misionari di rumah dan di negeri asing. Kiranya ini menjadi panggilan bagi kita semua, agar kita menjadi saksi bagi Allah di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami, agar kami menjadi saksi bagi Allah, dan satu-satunya cara adalah untuk menerima Kristus tinggal dalam kami dan kami dalam Kristus. Sebab itulah patronnya, saat Bapa utus anaknya, Bapa urapi dia dengan roh Bapa, Bapa di dalam anak dan anak di dalam Bapa. Pola ini harus menjadi bagian kami dengan kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Maka kami dimampukan untuk menjadi saksi bagi Allah. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.